Dan waktu Bedu nemuin orang si Mister ini mati, yang Bedu lakukan apa untuk mengetahui dia mati atau enggak? Iya. Kakinya diangkat. Hah, sudah mati. Aku baru tahu loh cara masih mending lah daripada cuma ngelihat berdarah mati. Ada sedikit inilah. Kayak gini kayak apa-apa kayak atau Mana gini paham. kayak atau Mana paham warga. justru itu out of the box loh. Menurut aku kaki diangkat terus jatuh itu orang tidur juga gitu. Balik lagi bareng gua Arya. Dan anjing. Dan seperti dugaan kalian ya, sekarang kita mau ngomongin film Indonesia terbaru. Tapi bukan filmnya Raisa, melainkan film Berarti yang nggak sesuai lain. dugaan dong. Jadi kita kebagian satu film horor yang judulnya adalah Paku Tanah Jawa. ini adalah film horor terbaru yang dibintangi oleh Mas Hayu. Iya. Mas Hayu itu kayaknya udah lama ya. Iya benar-benar. Bener nggak sih? Nah, terakhir apa ya? Menariknya adalah mantan suaminya Mas Hayu juga kita baru nonton lagi ya di salah satu serial yang kemarin itu. Oh iya benar serial Ya. Netflix. Dan film ini tuh direct sama Drias ya, dan satu director lagi. Itu kayaknya orang Malaysia deh. Kayaknya. Karena katanya film ini tuh joint production gitu Iya. sama dua Malaysia. negara ya, Indonesia Malaysia. Itu sebenarnya aku udah agak ngeri-ngeri tuh, Kenapa? ngedenger gitu. Karena terakhir aku nonton film yang ada join dengan Malaysia itu adalah filmnya Aldi Taher. Bukannya menjudge ya, tapi kenapa yang joint production sama Malaysia tuh begini horornya gitu. Bukannya begitu. Asli. Asli. Tapi nggak join juga kadang begini nggak begitu. Nah iya, ya itu mah nggak usah ditanya lah ya. Maksudnya ini yang join kenapa masih begini gitu. Iya nggak begitu ya. Harusnya begitu. Aduh, Mas Hayu ini ceritanya jadi seorang sinden dan dia ini melakukan suatu ritual. Intinya ritual itu mungkin untuk kecantikan kah, untuk kekayaan kah gitu ya, untuk biar dia jobnya banyak, kita nggak tahu ya, tapi intinya Biar buat kebal kayaknya. ya buat apapun nggak ngerti lah. Intinya ke sana gitu ya. Ritualnya itu tidak berjalan mulus ya. Iya. Karena ada yang tidak dipenuhi gitu syaratnya. Konflik muncul ketika ada yang mati. Yang matinya adalah salah satu orang kaya ya di kampung itu ceritanya. Namanya Pak Kusno. Dari situ warga curiga sama si Mas Hayu ini sebagai siapa? Handini ya Handini, namanya. ya, Nah, Handini. kenapa Pak Kusno mati? Padahal dia baru saja dari rumahnya Handini. Padahal gitu. Handininya mah lagi nari ya. Nah, Kenapa padahal Handininya lagi nari. dicurigain ya? Nah, iya, itu nggak tahu karena off screen ya. Kita nggak pernah tahu. Setelah itu ceritanya pun berjalan mencari tahu apakah ada sesuatu di balik sinden Handini. Asik. Ternyata nggak ada apa-apa sih. Tonton ya. Susah asli menyeritain ini tuh. Iya, aku juga. Coba bingung. kalian baca sinopsisnya kita baca sinopsisnya di yang paling gampang. Jadi kalau sinopsis di MTX kayak gini. Sejak kecil Ningrum, nah ini sudut pandangnya beda nih sudut pandangnya. Jadi Ningrum itu anaknya Handini. Salah ini- kamu berarti tadi sinopsis yang kamu bilang. Ini sudut pandangnya aja udah beda nih dari yang nulis sinopsis di MTX. Sejak kecil Ningrum harus menghadapi pandangan negatif warga sekitar karena ibunya Handini selalu diisukan memiliki banyak pria untuk syarat pesugihan. Terus Ningrum mendapatkan petunjuk dan meminta bantuan pada seorang kiai yang memberinya tombak sakti. Anjir. Nah ini bener, tapi ini 10 menit terakhir. Pokoknya sekitar 90 menit tuh kalian menerka-nerka film ini mau ngapain gitu ya. Ya kurang lebih itulah ya sinopsisnya. Menarik sih kalau dari sinopsis MT karena ada omongan soal tombak sakti. Kalau orang baca ini kan pasti nungguin kan, bener Iya. nggak sih? Mana tombak saktinya gitu. Aku juga nungguin Paku Tanah Jawanya tuh mana. Iya. Kan Bener nggak disebut sih? ya. Selama 85 menit, 90 menit tuh ya filmnya ngawang-ngawang lah gitu ya. Kayak penting nggak penting gitu. Jadi kalau kalian menonton ini sih enaknya masuk 15 menit terakhir deh. Kayaknya masih ngerti. Oh, sayang dong udah bayar-bayar. Itu yang aku rasain sih pas pertama. Aku juga sih. Hah? Bingung. Aku tadi ngapain ya? Kayaknya pas keluar bioskop. Aku tadi ngapain sih gitu? Kayak ini tau, kayak cuci otak. Pas tonton keluar tuh. Tadi ceritanya apaan sih? Tapi pasti ada lah yang kamu suka. dari Ada, film ada, ini. ada. Ada. Apa itu? Goanya bagus loh. Iya. Nggak, pertama mulai kan dia adegan goa Iya, kan? ritual ya. Iya. Masuk goa. Iya, itu bagus banget. Ada kayak lawarnya. Iya, benar-benar. Maksudnya- Walaupun CG ya, tapi ya penting ada kelawarnya. Iya, ternyata nggak masuk ke goa, tapi Keluar lagi. Jadi gua tuh kayak dilewatin Tempat masuk doang. kali ya? Iya. Terus bagus, ada pohonnya 2. Nah. Terus ada kayak kolam. Iya. Itu bagus. Bagus. Terus ada ular. Nah, iya itu bagus sih. Ularnya asli lagi ya. Iya, Serius ularnya ini. asli katanya. Kayak di Badarawi kemarin, asli Iya. ularnya dan gede. Bukan kalau Badarawi kan ularnya kecil-kecil. Oh, Ini gitu. gede-gede ya. Ini gede banget tuh. Gede banget. Terus si Mas Hayunya ke kolam ya. Nah, itu. Maksudnya gila berani banget ya dia. Iya. Udah kolam nggak jelas itu maksudnya kan
ngeri ya Iya. di tempat kayak gitu. Dia berani, Mas Ayu Iya. memerankan itu. Dia masuk ke kolam, terus ada ular-ular segede-gede apaan tahu gitu. Iya, sampai akhirnya buyar konsentrasi aku gara-gara tiba-tiba ada setannya nongol terbang Oh iya benar. di background dengan CG yang sangat tidak menyatu dengan filmnya. Itu menghancurkan semua pikiran positif aku. Soalnya ritualnya ya kayak digarap niat gitu Iya, kan. iya, Bener iya. nggak sih? Terus kan kamera ke atas gitu kan. Maksudnya iya. nggak dari bawah doang, kayak bagus Asli. ngambilnya dari atas. Itu pas tiba-tiba ada setan itu aku langsung keselak. Aku suka pas pentas pertama. Ya. Itu lumayan niat sih. Jadi Orangnya banyak ya. orangnya banyak, warlock lagi kan? Iya benar. Bapak-bapak Iya, iya. warlock Jawa situ. Percayalah kayak Iya, itu tuh di sana Iya, gitu. terus panggungnya tuh gede beneran. Terus penyanyinya banyak dengan seragam yang lengkap. Wayang yang dipasang juga banyak banget gitu. Jadi kayak bagus juga. Sebenarnya yang kamu sebutin tadi itu ya bukan sesuatu yang harusnya disukain sih. Iya, Itu adalah Kewajiban. kewajiban sebuah film. Aku tahu. Tapi kan harus cari yang disuka. Ya udah Ya oke, lah, nggak kita apa-apa kan? ya oke. Dan Nggak apa-apa dong, boleh dong. itu adalah bare minimum sih sebenarnya lu bikin film. Kalau nggak ada itu mah keterlaluan, nggak usah bikin film sekalian. Ceritanya itu sebenarnya sederhana, cuman pengen ke intinya tuh kayak lama banget. Intinya tuh ada di ujung tapi lama banget ke situnya tuh. Ya Allah, ini tuh soal pesugihan. Terus gimana caranya si Handini ini nyari tumbal. Ya. Tapi Allahu Akbar, sampai lama banget gitu. Iya. Sampai selesai aku pun nggak paham kriteria yang dicari sebagai tunggal tuh apa. Iya. Misalnya kan dibilang iya dia tuh anak tunggal, oke anak tunggal 1. Setelah itu kayak dan kriteria lainnya cocok nggak? Dia bilang nggak tahu. Pak Kusno aja ternyata mereka nggak puas. Lah, Iya. jadi gimana dong? Kasihan dong, research dulu kenapa? Jadi terusnya nggak salah-salah bunuh orang, kasihan gitu. Oh, men, ini nih. Mereka aja nggak tahu, apalagi kita yang nonton ya. Kriterianya apa? Asli sampai akhir film Iya. nggak tahu kriterianya apa. Kalau emang nggak bisa ditampil lewat visual ya nggak apa-apa lah lewat dialog. Ini pun lewat dialog tidak ada, anjir. Tidak jelas Iya, gitu. makanya. Karena kan di awal adegannya si Pak Kusno ini mati dililit ular. Iya. Jadi asumsi aku nih ya, oh oke. Jadi intinya dia harus macarin cowok, cowoknya tumbal, bebas lah ya. Iya. Yang penting cowok aja Ya, gitu. standar aja sih, kayak gitu Standar aja aja sih. lah ya. Heeh. Tapi ternyata kagak kan. Nah, oke, jadi sebenarnya apa kriterianya? Terus nanti tiba-tiba ada karakter lain lagi cowok gitu ya. Nanti ada karakter dari Malaysia, Oh, iya. cowok Mister. datang, ya Mister tahu itu siapa, apa anjir urusannya di film ini aku nggak ngerti apa gitu ya. Mati juga Iya. sama ular itu gitu kan, sama si siluman ular. Nah, terus matinya diisep lagi. Iya, terus dari situ aku mikir, kenapa dia harus mati? Kalau kriterianya juga kita tidak tahu gitu ya. Sementara kan si Handini ini lagi mencoba numbalin si karakter Wafda Jalu yang diperan sama si Wafda ini. Kenapa itu nggak diisep ular dari tadi? Padahal udah bareng-bareng lama gitu ya. Asli itu tuh dari situ aja rulesnya udah nggak jelas. Iya, Ya gimana makanya. bisa mikirin filmnya bakal bener lah gila. Ini pun kita nggak tahu kenapa Mas Ayu kayak mukanya cemong aneh. Iya. Kesannya pas sudah ritual itu cantik. Iya. Ya kan? Tapi kenapa pas terakhir cemong yang Nah, sama Wafda? cemong lagi. Jadi ritualnya tuh apa? Buat Nah, apa ya. gitu? Bahkan ini tau gak sih, yang kata dia terakhir tuh yang ke Kanjeng, Iya. yang marah minta maaf untuk yang terakhir kali, Kanjeng ngomong gini, kamu telah melanggar semua perjanjian. Hah? Ini perjanjian Perjanjian apa sih? Kamu telah melanggar peraturan gitu kan? Apa yang Apaan sih? dilanggar? Iya, aku tuh kayak Apa yang bingung. dilanggar Kanjeng? Tolong Aku dijelasin. jadi bingung lagi, kayaknya si Handini juga nggak tahu apa. Iya. Andi ini kayaknya dijebak pinjol deh. Asli Kanjeng itu kayaknya pinjol asli. Kayak suka gitu kamu melanggar peraturan apa nggak Iya. tahu gua. Iya, aku juga. Tiba-tiba gua dikasih aja gitu, ya kan? Iya, aneh Asli. banget. Nggak berhasil lagi, kalau berhasil sih nggak apa-apa ya. Iya, bete nggak lu? Iya maksudnya tuh ritualnya nggak berhasil, dianya nggak tambah cantik, masih cemong gitu kan misalkan. Terus si setannya di sini juga aku tuh bingung. Si setannya kan sebenarnya siluman ular ini tuh ngikutin Handini kan. Iya. Asumsi aku gitu. Di jemuran dong, tau nggak? Iya. Temen yang ngejemur tuh ada di Iya. belakangnya. Itu Jadi kan- apaan sih? Satu lagi ya, dengan CG yang kayak ditempel gitu ya, itu aduh aku kalau nonton ini malu. Aku kemarin nonton Malam Pencabut Nyawa kayak wah pas nonton ini aduh. Jadi kayak malu gitu, maksudnya film Indonesia tuh ada yang udah bisa bagus. Iya. Tapi ini memilih tetap jelek gitu. Jadi nggak ngerti lagi aku gimana gitu ya. Terus nanti ada satu momen di mana temennya anaknya si Santi itu kerasukan sama setan itu. Dan dia tuh kerasukannya terus kan, Iya, kayak lama. kasihan loh. Itu tuh gimana? Jadi setan itu maunya ngerasukin Maunya ngapain? itu
atau ngikutin si Andini. Iya. Dari situ aja aku udah bingung. Tujuannya mau kemana? Iya. Dia aja nggak tahu, setannya bingung. Setan aja bingung. Apalagi yang nonton. Iya. Asli. Saya tadi aja bingung coba. Iya, udah mana kerjanya senyum-senyum doang. Iya, kan? asli. Ada gini. Untung terakhirnya ada kerjaan lah ya. Iya. Hantunya nemplok kan ke Iya, Santi yang iya. terakhir. Ngomongin karakter juga aku kenapa ya Handini tuh dibikin kayak gitu. Masa aku jalannya begitu banget ya. Setiap jalan kemanapun kayak Kayak robot ya. dibikin gitu Handini tuh. Iya. Kenapa terus-terusan begitu gitu, nggak natural aja gitu. Lo kan itu rules nomor 1 horor Indonesia. Karakter tuh harus aneh. Oh, oke. Kalau pengen memperlihatkan ada sesuatu yang aneh. Terus karakter orang Malaysia itu juga Iya. fungsinya apa aku nggak Iya, paham. iya. Maksudnya gini loh, dia tuh di sini tuh ngapain? Kayak maksa ada, tapi nggak jelas Iya. mau bisnis. Iya. Itu Nggak nggak ngerti. juga, ya kan? Aku ngerti lah ini joint production gitu ya. Mungkin emang pengen ada tampil atau apa, tapi tolong ditulis lah itu Iya. ceritanya biar. Udah aja sekalian jadi jalu. Maksudnya Kalau mau ya. iya, maksudnya ceritanya ditulis lah. Maksudnya biar dia itu ada fungsinya gitu. Iya. Abis adegan-adegan Handini yang nggak jelas itu gitu ya, tiba-tiba cut nanti ke adegan ada 2 orang di dalam bus. Nah, Nah ini itu juga bisa juga. aku kayak nonton film berbeda tau. Iya, makanya. Ini film Ini siapa? Nggak pernah lihat. Ini siapa dua orang ini gitu dulu. Ini dua orang siapa nih, Siapa? Bis? Ini film apa sih? Terus 2 orang itu tuh, yang satu tidur nih, Tidur, ya. yang satu ngeliat ke belakang. Terus udah aja kayak ketakutan. Terus ngeliat lagi ke belakang. Terus di belakang orang-orang pada bangun, gini melotot. Terus dia kenapa? Mau bangun kali orang-orang di belakangnya. Sudah gue Oh, nggak boleh. iya nggak boleh. Jadi kayaknya kesannya pengen ngeliatin itu hantu kali ya Iya, di bus. iya. Aku gitu nangkepnya. Tapi buat apa anjir maksud aku ya? Oke lah, anggap aja cerita ini bukan cerita tentang bus hantu ya. Iya. Tetap masih jelek asli. Orangnya masih nggak kayak hantu. Iya. Orang bangun aja gini. Asli ini mah udah ceritanya bukan soal bus hantu. Tiba-tiba harus diadain adegan busnya berhantu coba. Udah gitu udah. Abis itu besok kan naik mobil biasa. Pakai supir nanyain. Datang ke rumah warga, ibu. rumah Ibu Handini di mana gitu kan. Iya, saya mau ketemu dengan Ibu Handini dari Malaysia. Udah janji. Iya, udah janji. Kan karakter warganya salah satunya Bedu ya di Iya. sini. Ngerti lah, dia di sana emang buat ngelucu gitu ya. Balik lagi nih, emang selalu ada karakter kayak gitu di film horor ya. Tapi ceritanya tulis lah yang bener ya. Jadi masa ada orang mau janjian sama seseorang Dari luar gitu. negeri loh ya. Dari luar negeri. Bukan tetangga sebelah Iya, loh ya. dan dia ngomongnya ke warga lagi. Sama si Bedu disuruh, ya Besok udah lagi. besok saya anter. Terus mau lagi Terus mereka. mau lagi. Si Padahal anjir. ya udah tanya aja sama orang lain. Iya, Kalau tanya aku sama ya, orang lain. Secara logika. Iya. Biar apa? Biar apa? Itu tuh ya biar filmnya lama. Iya, tapi ya ampun Asli. tolonglah, nggak gitu Asli, banget. tolonglah itu ceritanya ditulis pakai otak gitu ya. Jangan pakai dengkul. Soalnya nggak bisa lah lu kayak gitu gitu. Iya. Bingung Asli. Asli bingung itu asli. Udah mah adegan awalnya bus hantu lagi, apa lagi itu anjir maksudnya. Bus hantu beda teritori, ini sama si siluman ular anjir. Dan di sini juga ada karakter temennya Handini, Ajeng ya, yang dari awal pun udah berdua mereka. Iya. Itu pun aku bingung hubungannya apa mereka berdua Iya. sebenarnya. Dikirain tuh bos, Iya, bawahan, tadinya. manajer, talent gitu ya. Akhirnya aku tahu setelah aku baca sinopsis. Sinopsis yang bukan di MTX lagi. Ya kan? Ya kan? Bukan. Di Iya kan? Detik kalau nggak Ya, salah aku baca. ya kan? Ternyata mereka emang temen. Iya. Jadi bikin sanggar itu berdua. Informasi sesimpel itu aja tidak bisa terdeliver. Coba Iya, gimana parah coba? sih. Maksudnya penting lah kita tahu Iya. gitu. Keterlibatan Ajeng ini gimana gitu. Maksudnya sampai sejauh mana. Soalnya kan di akhir tiba-tiba dia jadi frontal nusuk-nusukin Wafda. Iya, Ya kan? Kenapa dia jadi gini gitu kan? Kan dia udah tahu peraturannya. Kalau mau sukses harus ditumbalin. Iya, kenapa dia jadi frontal gitu kan? Padahal cuma perkara dia ditusuk Iya, doang iya, kakinya. iya. PNS kayaknya dia. Jadi kayak kesel banget. Ya ngerti sih marah, tapi kenapa jadi kayak pengen sosok slasher gitu? Iya. Iya, padahal udah dikeprak ya palanya ya. Ya udah aja kan tumbal, katanya ini tumbal padahal udah guys. ada statement mau dibawa yuk Iya. gitu. Walaupun kita masih belum tahu nih. Iya. Kali aja salah lagi. Kan kriterianya belum jelas. Iya, kita belum jelas, belum tentu udah bener. Ya, ya udah nggak apa-apa, tusuk aja. Pengen memahami gitu, maksudnya kalian kalau nonton film kan kalau paham tuh seneng gitu ya. Iya. Oh ternyata begini. Iya. Oh ternyata ini gitu, walaupun itu sangat sederhana kan pasti setidaknya seneng gitu. Udah dipahami susah pakai ada plot twist. Iya gitu, aduh. Apa sih? Wafda ini ternyata Belum adalah Itu juga apa? pria simpanan istri dari yang Pertama diselingkuhin meninggal. ya. Itu aja ya, mereka berantem, aku nggak paham loh. Mereka Iya. berantem kenapa sih? Maksudnya pertama kayak peluk-peluk, cium-cium, terus tiba-tiba
marah, terus tiba-tiba kamu kan mata-matain Jarwo kan, terus kenapa? Abis itu udah kamu laki-laki yang butuh duit gini-gini, kamu memanfaatkan perempuan. Mereka kenapa sih berantem? Kenapa sih? Aku sampai bingung loh, sampai udah beres berantem teriak-teriak kan ya, yang marah banget itu terus. Mereka ngapain sih? Apa sih yang diberantemin? Aku sampai bingung. Terus ini dong ada adegan yang mau keren. Ada 2 sih. Yang pertama yang ini loh, yang kata Jalu mau berhubungan intim yang pertama. Jadi kan dia lagi ditomplok tuh sama si Handini. Terus kameranya ke pinggir gitu ke arah jendela. Aku pikir bakal ada hantu, dia ngintip gitu. Lama bangetnya, apaan sih? Mana hantunya? Ternyata mau ke arah kaca abis itu. Ternyata berubah. Handini jadi ular. Maksudnya diganti dulu. Iya, lama. Ularnya susah berontak jadi gitu. Kameranya kelamaan diam. Iya, mau kayak ini malam mencabut nyawa kayak gitu. Tidak seamless, ceritanya pengen seamless gitu. Iya, pengen terus langsung ke kaca gitu jadi mantul. Sama ini adegan kayak ya Allah yang zaman dulu banget, tapi dulu bagus banget. Jalangkung yang Winky itu. Yang temennya kan Santi ditemenin Bobo. Itu ada nenek di atas, terus kan set. Terus keluar set, ada temennya terus set. Gitu-gitu. Pengen sok-sok bikin ini. Hilang ada gitu kan. Terus yang mana yang asli kayak? Ya Allah, dia kira ini masih tahun 2002 apa? Basi banget sih. Enggak, maksudnya kalau bagus sih. Iya. Waktu itu ada pernah film horor kayak gitu tapi bagus. Benar. Iya, masalahnya aduh kalau udah sama formula klasik tapi dibikinnya jelek jadinya makin aja malu-maluin asli. Malu, nontonnya malu tau. Iya, nontonnya malu ya Allah, gini banget anjir. Pas abis Jalu berhubungan intim terus ngaca ada merah-merah. Ceritanya dipatok ular. Kayak digigit tongkat. Apaan sih? Itu digigit ular maksudnya dipatok ya 2 gitu ya. Kalau adegan mah baik banget sih yang ini. Kayak misal adegan pentas yang kedua itu aku yakin syutingnya bareng sama yang pertama, tapi minimal setnya dirubah dikit atau bajunya diganti warnanya biar kelihatan kerja lah. Cuman yang berubah ini doang, warga jadi berdiri. Tadinya mana duduk ya. Handini mau berhubungan intim sama Jalu. Aku tunggu di kamar ya. Terus dia ritual lah di kamar, ketahuan dong. Kamarnya tuh di situ lagi. Ya, tahu dong Bunda gimana sih? Terus dia ngintip. Wah, ternyata itu adalah ritual gitu ya. Iya, tapi kan ngapain dia nyuruh ke kamar ya? Nggak ngerti. Nah ini efek dari aturan ritualnya tuh gimana kayak gini jadinya nih. Nggak jelas, jangan cuman gaya-gayaan makan bunga kantil aja itu disebut ritual gitu ya, dan keren dan ngeri. Bakar gitu-gitu doang. Harus jelas lah. Sama ini lah ngomongin orang Malaysia lagi. Meninggal kan dia. Terus ada Pak Lurah datang lagi setelah dapat duit itu malam panjang banget kayaknya segala rupa. Masih ada Pak Lurah ngomong gini. Iya, warga mohon kerjasamanya. Kita makamkan dia, padahal posisinya tuh dia masih cemong darah, masih pakai baju nggak jelas, ditandu lah mau dimakamin di mana sih, dia bukan orang situ. Dia orang Malaysia loh, maksudnya orang mah apa kek? Udah gitu gini, ada Pak Polisi yang sangat tidak kayak polisi dari bajunya aja ya, gini. Iya kamu asistennya, kamu jadi saksi aja. Ada juga Bedu yang jadi saksi. Kan Bedu yang nemuin, atau yang punya sanggar. Kenapa jadi asistennya jadi saksi? Bedu yang jelas-jelas nemuin dan ninggalin terakhir. Harusnya Bedu kan yang jadi saksi. Ini suka ngaco gitu. Dan waktu Bedu nemuin orang si Mister ini mati, yang Bedu lakukan apa? Untuk mengetahui dia mati atau enggak? Kakinya diangkat. Sudah mati. Aku baru tahu loh cara masih mending lah daripada cuma ngelihat berdarah mati. Ada sedikit inilah. Kayak gini kek, apa-apa kek, atau mana gini paham. kek. Mana paham warga. Justru itu out of the box loh, menurut aku kaki diangkat terus jatuh itu. Orang tidur juga gitu. Maksud aku itu aneh mati. banget sih. Mati langsung pergi dia. Itu kocak sih. The best. Kalau kalian bisa nonton ini gitu ya, sampai habis gitu dengan paham, coba ceritain ke kita. Gimana ya, pengen tahu asli aku mah. Terus di komen asli. Menurut kalian, apa kriteria kriteria tumbal? Terus kedua, apa perjanjian apa yang dilakukan sebenarnya? Yang ketiga, dibilang tuh sama Kanjeng, kamu telah melanggar semua peraturan. Apa sih yang dilanggar? Coba Ada nggak? Kalau kalian beneran nonton ini gitu ya, sampai habis tolong. Kalau tahu, ceritain ke kita. Tulis saya di komen, nggak apa panjang lebar juga. Iya, dibaca kok. Kalau kita kasih skor berapa nih?
untuk Sumpah, Pakutannya Jawa? Aku tuh bingung tau. Aku kasih skor berdasarkan ini aja lah, yang disuka. Ada yang terbang. Itu aneh kalau aku malah. Ada goa yang bagus, warga lokal yang lumayan meyakinkan. 3 lah ya. Nggak bisa. Aku kadang kalau nonton film itu, kalau masih ada lucu-lucunya masih senang gitu. Ini aku bingung, nggak lucu, serem enggak ya gitu deh. Dan aku udah lama nggak nonton film kayak gini. Yeah. Jadi film kayak, yang meaningless. gitu. Jadi aku kasih 2 sembah lampu minyak. Kamu lihat nggak yang terakhir banget Handini ke gua, dia nyembah lampu minyak. Baru diambil. Aku bilang, kok dia nyembah lampu minyak sih? Ngapain dia begini sama lampu minyak? Aku mah 3 itu tadi aja bonus, yang terbang anaknya itu. Nggak apa-apalah. Adegan seling-seling itu wajib ada di film horor gitu ya. Meskipun norak. Iya, walaupun norak sih. Terus aku terbangnya itu nggak enak gitu. Orang kan kalau terbang gini apa gimana? Ini tuh gini, kayak ngegantung gitu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Asli, meskipun sebenarnya nggak boleh ya, tapi nggak apa-apa, ini mah asli. Dikatrol pakai itu. Baik, gue mah lagi baik sekarang. Karena baru lagi nonton yang hancur-hancur gitu. Kalau nanti udah berkali-kali, wah udah tuh. Bahaya kalau misalkan dari sini, horor selanjutnya misalkan 2-3 horor selanjutnya masih hancur, udah itu makin bahaya tuh. Kalau kalian udah nonton silakan komen, dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya, ada di skorfilm.com. Silakan, siapa tahu penasaran gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow. Dan juga kalian join membership Sinekrip ya, jangan lupa. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di horor selanjutnya. Alhamdulillah bulan Juni ini nggak banyak-banyak banget, tinggal 2 lagi horornya. Semoga 2 tersisa ini nggak sehancur ini. Untuk saat ini masih jadi yang paling hancur di bulan Juni. Ini adalah yang paling hancur sepanjang aku 2024. Ya oke, boleh lah. Ya udah. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.